Foto gampang sok dicoba teko iki. Ayo. Sidik. Lagi syuting iki. Ngira Oke guys. Selamat pagi Pagi. rekan-rekanku. Salam apa bisa? Salam lestari. Salam lestari ya. Lestari. Lestari. balik. Gak jelas. Balik. Bareng ya. Ya. Jelas. Lestari. Lestari. Dulkon salam lestari. Oh iya. Angel lucu. Salam lestari. Lestari. Oke, selamat pagi rekan-rekanku. Pagi. Ambil rokok kan. Iya enggak masalah. Kita hari ini sedang berada di MT Pundak. Kita bersama dengan dua rekan kita. Yang pertama ada Mas Adi Putra, ini pembina dari Palasda. Kemudian ada dari Mas Azam, ini pembina dari apa, Mas? Outsourcing. Pecinta alam outsourcing. Kita sambil ngopi ya, santai aja. Ambil ngopi. Pak Adi, ini Nggih. Palasda sudah menginjak usia berapa tahun, Pak? Alhamdulillah ini masuk ke generasi 11. 11 tahun berdiri, sejak awal berdiri dimulai dari kita yang merintis. Nah, Oh, saya yang merintis ya? iya no. Oke. Hebat. Jadi Merintis kabeh dibedaki ya. iya perintis. Merintis. Ya, jadi SMK Negeri 2 Lamongan berdiri tahun 2008, kemudian tahun 2012 terbitlah ekstrakurikuler pecinta alam SMK Negeri 2 Lamongan. Berarti cuma 3 tahun ya? 3 tahun. Langsung berdiri, Langsung pecinta berdiri, langsung mendapat prestasi berbagai event. Salah satunya panjat tebing, kemudian Panjat Pinang. terus lintas alam. Kalau gerak jalan Mayangkara maupun HUTRI langganan tiap tahun itu rutin. Jadi yang sementara ini prestasi-prestasi Palasda kita arahkan ke olahraga sport climbing. Sport climbing. Ya, Oh iya, sama, baru dapat bol ya? sama running. Dapat bol dari FVT Lamongan kemarin. Iya, alhamdulillah dapat hibah dari FPT Lamongan. Jadi kita bisa memberikan pelatihan lebih intens pada anak-anak Palasda. Alhamdulillah, biar terbit atlet-atlet generasi penerus ya, generasi climber dari Lamongan. Di samping kegiatan ada panjat, ada juga pendakian. Semacam inilah, ini kebetulan kita diklat Orange Craft generasi 11 karena sebentar lagi Juli sudah ada generasi 12. Oh, murid ajaran baru ya, Pak Di ya? Tahun ajaran baru, betul. Sebelumnya gini, Pak Di, kan ini kan Palasda sudah 12 tahun ya. Nggih. Perjalanannya sampai sini kira-kira kalau anak itu usia 12 tahun sudah bisa apa aja ini? Alhamdulillah. Kalau melihat tumbuh kembang psikologis anak usia 12 kan sudah belajar mandiri kan begitu, belajar mandiri, sudah lepas dari kasih sayang orang tuanya, lebih cenderung ke teman. Nah, jadi ibaratnya kalau Palasda ini sudah lebih belajar mandiri dan setiap event kita tidak terpaku dari pendanaan sekolah. Jadi kita bisa mencari pendanaan dari luar sekolah, mandiri, betul. Bisa mandi sendiri gitu ya? Bisa mandi sendiri, makan sendiri. Terus cabur-caburnya yang ada di Palasda ini apa? Bukan cabur, Pak. Bukan cabur, maksudnya kecabangan. Iya. Apa istilahnya itu adalah bidang-bidang. Bidangnya. Tidak terbentuk apa aja. Biasanya kan kalau di kita olahraga alam, iya, ada mulai dari climbing, iya, rafting, iya, caving. iya, betul. Selama ini apa saja? Kalau di Palasda climbing, alhamdulillah sudah jalan dan sudah punya prestasi. Kemudian lintas alam juga sudah prestasi tingkat Jawa Timur. Ini suara alam ini. Iya. Suara alam. Perlu kita dengarkan. Jadi di Palasda itu ada beberapa bidang, ada panjat tebing, kemudian lintas alam, kemudian ada kader lingkungan. Nah, kader lingkungan ini yang kemarin saya laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dikirim ke Jakarta untuk proses sekolah adiwiyata mandiri. Nah, jadi SMK Negeri 2 Lamongan sekarang proses adiwiyata mandiri. Salah satunya melalui kader lingkungan dari anak-anak
pecinta alam SMK Negeri 2 Lamongan. Oh, Jadi ada bagus, kader bagus, lingkungan, kemudian juga ada pembelajaran kepemimpinan. Jadi setiap latihan itu ada materi-materi yang perlu dilampaui anak-anak ini sehingga sampai termasuk diklat SAR, diklat Sekraf, Orange Sekraf seperti ini. Jadi kegiatan kita yang meliputi itu tadi. meliputi itu tadi ya. betul. Untuk kebidangannya Pak Adi. Aku kan penasaran nih, awal mulanya berdirinya Palasda ini gimana? Ah. Ujuk-ujuk sopo sing duwe inisiatif apa yang Oke. Bisa mungkin ini yang cerita Pak Adi apa saya ini? siapa ini? Nah, monggo. Ini pelatih yang pertama, Mas. Oke, pelatih Iya. pertama. Mungkin awalnya ini kan dari kecintaan kita terhadap alam ya. Terutama dulunya saya juga dari cinta alam di SMA, kemudian ketika alam gaib apa alam? ketika Aku ya alam. alam badukun. Ketika kita sewaktu kuliah, kita satu kos-kosan. Sama-sama di UNESA, saya sama Pak Adi ini. Karena saya dulunya memang anak pala, Pak Adi kan dulu SMA enggak ikut pala, tapi seneng daki ya Pak Adi ya. Betul. Sejak SMA, berawal dari hobi. Hobi. sejak SMA saya pernah naik gunung sama Pak Adi ke Lawu. Padahal Betul. Pak Adi dulu bukan anak pala, tapi Betul. suka naik gunung. Dan punya ciri khas helm putih Pak Adi. Ah iya betul. Saya sayang kok enggak ada proyek. sekarang. Film-film kepek itu. Iya, helm cebok. Jadi kalau mau naik gunung ya kayak telek cecek. Pakainya hitam-hitam, atasnya top Betul betul. helm betul. putih. Nah, Ciri khas. kemudian ketika kita kuliah, setiap tahun, setiap ada Libur semester. libur semester kita pasti naik gunung. Terutama kita bisa membuat kenangan yang paling bersejarah ya kita ke Semeru Puncak Semeru. bersama. Ke Semeru Meru. tahun 2000. Mameru. 2007 ya ketemu. Ah ini ketemu itu. Iya. Nah, Itu awal. Berarti belum berdiri. belum berdiri Belum ini. berdiri. Jadi ketika itu sudah lulus kuliah, Pak Adi mengajar di SMK, saya mengajar di SMA Pancamarga. Saya kan sudah membina pala di Pancamarga, cuma juga baru. Terus Pak Adi juga mau merintis. Akhirnya apa ya? Koordinasi. Koordinasi lah, curhat-curhat atau ngopi-ngopi lah. Apa. Ketemu. Akhirnya Pak Adi ini karena orangnya memang punya inisiatif untuk membuat pecinta alam, jadi melegalkan ke sekolah. Ya Adi ya. Iya. Sekolah, kemudian buat surat minta izin rekomendasi ke FPTI untuk olahraga panjat tebingnya. Ya. Dan itu Di- angkatan pertama. Kalau saya lihat dibandingkan yang sekarang ini, paling banyak dulu yang pertama ya. Ya, betul. Sekitar saya bawa diklat itu 25 atau 20. 25 anak. Ya. Iya, 25 anak. Satu truk penuh. Sekarang sampai angkatan 11 berarti Ah, ini berapa nih? 10 anak. 10 anak. 10 anak. Artinya masih sambung kan ya. generasinya. Betul. Cuman kemarin sebelum Covid sempat 3 anak. Sebelum Covid sempat 3 anak. Tiga Iya, anak. 3 anak. Generasi berapa Pak Adi? Generasi 9. Generasi Angkatan 8 dan 9. Angkatan 8 Ya. 9. Nah, Si Covid. Pertanyaan gini Pak Adi, apakah selama ini perjalanannya Palasda ini dicatat? Tercatat apa enggak dalam sejarah? Maksudnya dituliskan dalam sebuah catatan bahwasanya ketika kita sebuah negara, kan ada pendiri negara Ya, siapa, betul. lambangnya siapa, Betul. tercatat enggak? Ada ART-nya ada enggak Palasda ini? Kalau untuk itu kan semacam profil ekstrakurikuler. Nah, sebenarnya saya sudah punya inisiatif membuat buku ber-ISBN. Cuman kemarin yang sudah terbit dan sudah ISBN itu profil SMK Center of Excellence, SMK Negeri 2 Lamongan. Itu. Berarti ini Palasdanya belum ya? Belum, Palasda ini proses. Nah, ini harus diprojek Pak Adi. Siap. Nah, Ini kalau di proyek itu jadi mulai sejarahnya, mulai betul. Sopo, terus susunan kepemimpinannya mulai pertama awal berdiri, betul. terus siapa. Sampai prestasi-prestasi tiap tahunnya itu sudah ada, cuman tinggal dibukukan di konsep seperti buku. Seperti ini anak-anak tinggal tulisan-tulisan. jadi gini aja. Pak Adi, kalau katanya Bung Karno kan jas merah, Iya. jangan pernah kita melupakan sejarah. Mantap. Nih, Karena betul, itu betul. sejarah itu sangat penting, kita nanti bisa menengok ke belakang, bukan untuk kita mengenang masa lalu, tapi mengambil pelajaran. Bahwasanya dulu ini perjuangannya Palasda
dari mana? Oh, berawal dari Pak Adi. Jadi misalkan kalau ada apa-apa, misalkan ya Pak Adi misalkan sudah misalkan keluar dari Lamongan, misal seperti itu, bisa tetap tercatat. Betul, betul, betul. Maksudnya itu tetap Rekodnya masih ada. oh ini Pak Adi nih, terekam lah. Tidak, penguasa kalau alam di sosmed kan jejak digital ini, jejak Iya. digitalnya. jejak literasi. Nah, terus Betul, betul. untuk buku Pak Adi sudah sangat bagus Pak Adi. Nah, ini perlu dengan konsep supaya perangkatan punya tulisan dan dimasukkan ke situ. Mantap. Ya, betul. Dan kalau Kalau sekarang Mungkin kita kalau seperti itu kayak ini loh, kayak tabloid, bisa kayak tabloid apa tulisan dari siapa yang dan kalau sekarang kita masuk ke dunia digital, kita harus punya yang namanya platform, misalkan platform digital. yang bisa diakses, misalkan Palasda langsung bisa diakses iya, mulai dari website, website, minimal blog lah. iya. website, IG, FB, Iya. TikTok dan lain sebagainya. Kemarin Tiap IG perjalanan kita ada ya, betul. kenangannya ada. Kemarin kita IG kita sempat kehack orang, jadi angkatan pertama sampai 10 hilang semua. Data-datanya, foto-fotonya, videonya hilang semua. Jadi ini mulai bikin baru lagi. Terus tapi untuk yang Tapi bener-bener hilang wis gak. enggak bisa meninggalkan jejak. enggak meninggal jejak karena udah terganggu. Ya wis kawin. Nah, setelah itu ini kalau Mati. kalau penulisan semacam buku pernah saya buat penugasan ketika anak-anak diklat, saya suruh bikin makalah per anak. Alhamdulillah, dan dimasukkan ke almari Palasda sama perpus. Cuman kendalanya anak-anak copy paste dari Google. Wah, Itu biasanya kan kalau copyright, Nah, plagiarisme. setiap perjalanan biasanya kan ada, kalau dulu belum ada handphone, kalau sekarang kan enak bikin cerita mulai langsung video kan. Ini sekarang saya di sini, sekarang saya di sini. Nah, kalau dulu kan masih ditulis. Pengalaman saya ditulis jam sekian sampai sini ceritanya, sama ini ketemu ini siapa saja, terus sampai di sini, terus sampai pulang lah. Nah, dulu kan seperti itu. Sekarang nggak ada kayak nggak punya kayak vlog apa channel sendiri. belum punya. Nah, ini Ya, proyeknya harus Ke dicatat depan Pak Adi proses itu. siap. Kemudian harapannya Pak Adi, output kedepannya seperti apa untuk Palasda? Palasda kedepannya semakin berkembang, semakin membawa kemanfaatan untuk pribadi siswa, untuk pihak sekolahan, dan termasuk untuk lingkungan sekitar. Karena memang Palasda ini visi misinya tidak lepas dari lingkungan, penjagaan literasi, penjagaan sama lestari lingkungan. Dan alhamdulillah termasuk membawa Nama sekolah. bentuk positif ke nama sekolah melalui program Adiwiyata Mandiri maupun lomba-lomba yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup. Kita selalu punya prestasi. Yang penting kan kemanfaatnya. Ya, kemanfaatannya itu penting. Dan kedepannya saya harap Bermanfaatannya itu Pak Adi ya. saya harap angkatan-angkatan berikutnya Palasda semakin berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Sementara ini saya belum bisa menemukan sosok anggota yang bisa membuat karya ilmiah benar-benar orisinil ya, dan bisa dilombakan di tingkat nasional berkaitan dengan lingkungan. Nah, itu memang tidak instan Pak Adi seperti Ya, mie. Nah, Itu perlu nasi benar. goreng. Nah, Jadi nasinya prosesnya ya, panjang. Jadi. Pernah saya mencoba tahun 2014, saat itu ada lomba karya inovasi dari yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lamongan berkaitan dengan alam. Kita anak Palasda pernah bikin kopi dari bijinya suketeki. Kopi dari biji? Iya, suketeki. Jadi semacam bukannya lagu. Suketeki sing bijine ireng iku Mas. Tandur pari. Iku diolah Mas, dijemur kering terus diolah ya. Mantep itu. Kopi. Iya. Tapi karena jadi suketeki Mas.
Iya. Oke, sampai sini Pak Adi ya. Iya. Generasi 11 apa 10? 10 ya? 11 ini. 11 ini. Ya. Berarti sudah satu dekade. Satu dekade. Dan kekeluarganya juga sambung, jiwa kursanya juga alhamdulillah sangat baik. Ini angkatan 89 dari alumni juga hadir support adik-adiknya tadi malam datang mendampingi. Dan ini juga support dari pelatih angkatan pertama. Wah, alhamdulillah ya. Kita nyambung lagi ya. Iya, sekarang pelatihnya sudah ketiga. Dan alhamdulillah pelatih Palasda dari FPTI semua. Jadi teman-teman iya, jadi memang memberdayakan bidangnya nggak asal comot Nah, orang. sip nggih. Jadi nggak keluar dari dunia alam lah. Nggih, Dunia alam. betul. Terus Keluar dari dunia alam. di alamnya ini ya. Terus ini pesan-pesannya menjelang ulang tahunnya Palasda ini apa? Yang ke berapa? 11 ya? Yang 11 Pesan-pesannya ini untuk adik-adik. Palasda berdiri tahun 2012 bulan 9 tanggal 24. Jadi kalau kita setiap bulan September memperingati Disnatalis Palasda, kita menyelenggarakan event lomba panjat tebing tingkat kabupaten. Iya. Jadi satu itu, kedua kita selalu tasakuran, berbaca doa dan tumpengan. Mbak ikan khas wong Jawa. Jangan lupa kita diundang ya. Oh, jangan. Siap. Kalau saya enggak bisa datang ya bisa dikirim lah. Tumpengan. Terus kadang ada event-event ya semacam pendakian seperti ini. Tapi kalau pendakian ini nunggu tanggal momennya libur anak-anak semacam ini. Karena kan sekolah juga. Iya, betul. Dan alhamdulillah terima kasih saya sampaikan kepada wali murid, Bapak Ibu wali murid yang telah mendukung dan memberikan izin support penuh pada anaknya bergabung di ekstrakurikuler pecinta alam SMK Negeri 2 Lamongan. Oh iya. Supportnya itu ya. Betul ya. Izin. Sumber dananya itu ya. Sumber doa dan sumber dana itu yang paling penting itu ya. Kalau Mas Risa, pesan-pesannya untuk adik-adik. Pesan-pesannya saya cukup sederhana saja gitu. Untuk teman-teman yang berkegiatan di alam itu seyogianya juga menjaga alam, bukan hanya ketika di gunung sini aja, tapi juga sampai dibawa ke hal yang paling kecil. Misalkan kalau di rumah atau di mana-mana, paling minimal membuang sampah pada tempatnya. Terus mempunyai yang kedua juga karena kita dekat dengan alam, maka jiwa empatinya harus tumbuh. Jadi kita mudah peduli dengan orang lain, dengan keadaan sekitar. Ya, jadi peka terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di sekitar masyarakat. Jadi itu yang paling penting kan. Dan yang terakhir juga punya sikap leadership yang kuat. Jadi mereka bisa mengembangkan dirinya sebagaimana mereka akan bisa berkembang atau besok berjalan di masyarakat. Jadi mereka akan ke depannya kan lulus di sekolah SMA dari SMK negeri, bisa bekerja dengan membawa nilai-nilai yang sudah dipelajari di Palasda. Nanti artinya pada waktu terjun ke masyarakat bisa jadi mimpin atau leadership yang baik. Alhamdulillah ya, menyambung dari yang disampaikan Mas Pimen. Nah itu alhamdulillah alumni Palasda juga banyak yang sudah sukses dari angkatan-angkatan yang terdahulu, sudah ada yang jadi anggota Polri juga, dan itu ketika di Brimob atau di pas pelatihan diklatnya itu tidak lepas atau tidak jauh dari kegiatan di ya, jadi nggak kaget kalau terus ada juga yang perwira kapal, terus ada juga yang jadi penjelajah ya nasional. Saya sempat jadi dari naik sepeda motor Grand seperti pembinanya dulu, sepeda motor Grand. Pembina prima ya. Mulai dari Jawa sampai ke Papua. Soalnya saya kan memang angkatan pertama sama Mas Andri. Jadi saya sempat mengikuti di IG-nya, terus waktu ketemu di Lamongan ngopi sama-sama ya. Ternyata memang benar-benar apa yang dulu pernah dipelajari di Palasda terbawa sampai kehidupannya yang akan kehidupan yang nyata. Iya, kehidupan di jiwa perjuangannya, terus kemandiriannya itu terbentuk. Iya, itu salah satu pelajaran yang berharga buat mungkin suatu saat bisa diundang alumni-alumni, terus bisa sharing sama adik-adiknya. Biasanya kalau momen-momen Idul Fitri pas halal bihalal
Atau pas buka bersama Ramadan itu semua alumni kita undang. Kumpul-kumpul. Iya, cerita-cerita. kumpul-kumpul, iya. Tapi saya tidak pernah diundang. Eh? Saya tidak pernah diundang. Nggak pernah diundang. Iya, ini. tahun depan. Terakhir kira-kira kesan sing paling ingat apa kira-kira? Bu, kesan baik apa kenangan terburuk Iya, apa kira-kira selama menjadi anggota mulai dari pendiri kan iya. Membina. pembina terus akhirnya sampai ngeramut anak-anak ini Iya. kira-kira kesan yang paling Yaitu ingat apa? saya pernah membawa angkatan ketiga pendakian ke Welirang, Mas. Di pendakian Welirang itu hampir saja terperosok ke jurang. Jurang. Dan itu sudah, ya Allah, itu wah sudah saya Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, benar. Jadi tinggal tangannya yang pegangan akar. Pada waktu di pos Enggak, udah di mau ke Mau puncak. kan itu melipir anunya, batu itu loh. atasnya Ah, alun-alun itu Iya, kan, betul, setelah itu kan melipir gini ya. Kita kan jalannya itu dia mungkin sudah lelah, konsentrasinya berkurang sehingga langsung terperosok. Udah pegangan itu. Alhamdulillah itu. Terus dengan sigap seniornya dan saya membantu narik ke atas lagi dan alhamdulillah sampai pulang sehat. Bacaan. Oh, Deg-degan. bacaan. Iya, wah, saya sampai waduh ini pensiun dini kan. Iya, memang tantangannya kayak gitu. Nah, Jadi jadi- pembina itu kalau pas nggak ikut gitu ya. Oh, udah pas saya udah enggak ganti. di Palasta Pas lagi. Itu ya, itu pelatih yang kedua. Kalau Mas Riza Kalau saya ya paling berkesan pengalaman berkesan saya itu membawa anak-anak Palasta pertama kali itu pertama kali pendidikan diklat di alam bebas. angkatan pertama. Iya, angkatan Penanggungan. pertama. Di penanggungan. Jadi memang kalau saya lihat sekarang ini kan berarti kan masih menganut angkatan yang pertama. Jadi pendidikan diklatnya dengan naik gunung itu kan berarti terus bersambung dari angkatan pertama sampai sekarang. Misalkan tidak ada perubahan dan mungkin bisa jadi kedepannya bisa ada inovasi yang lain. Jadi diklatnya nggak hanya naik gunung, misalkan ke laut Nah, atau bisa ke susur gua ya. Baratnya memberikan efek yang lebih. kangelan ya terjun payung. Kan alam bebas Iya, juga itu. Tapi bahaya. Oke Pak Adi, Oke, sudah siap. siang, sekarang mataharinya sudah menyengat. Oke. Kita sekarang berada di MT Pundak bersama rekan-rekan Oke. pecinta alam 1585 1585 MTPL. dari 1000 pendakian yang cukup santai Kak Adi ya tadi Santai, malam. oke. Ya, untuk kangen-kangenan dengan suasana gunung. Udah Monggo teman-teman yang lain. reuni 10 tahun Pak Adi ya kita Iya, 10 tahun tak naik jumpa. terakhir di Penanggungan tahun 2013. Termasuk ini yo 16 reuni tahun. ya, 2007 2007. Ranupane. Ranu Pane. Ketok nonek tuwek. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Podcast kayak jadi buserai. Getapro sih. Oke, rekan-rekan saya akhiri. Salam lestari. Lestari Palasta. Jaya. Oh, jaya terus. Saya. Terima kasih. Sisi men, kon mutar arek men. Tolong fotokan pas podcast men.